mau menjelang siang ini tetap harus semangat ya. Baiklah, anak-anak semua, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini untuk materi yang baru. Tapi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta Luki dalam kita panen. Terima kasih. Baiklah, Bapak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk fisika. Materi yang akan kita pelajari hari ini masih dalam topik kesetimbangan benda tegak di subtopik kesetimbangan rotasi. Nah, kita akan baca dulu apa yang menjadi kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Alika, mana Alika? Kompetensi dasar 3.1 menerapkan konsep Persi, mohon inersia dan menolak dan mengukur sumber pada benda tegak atas statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi 1 merencanakan dan melaksanakan percobaan berat dan kesetimbangan benda tegak. Baik, terima kasih. Ya, yang pertama itu kita kemarin sudah belajar tentang torsi kan? Nah, hari ini kita menerapkan konsep torsi itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian merencanakan melaksanakan percobaan untuk kesetimbangan benda. Next, sebelum ke tujuan pembelajaran ada yang tertinggal. Bapak absen dulu ya. Kita absensi dulu. Mungkin di kelompok kedua. Adik, Alida, Yater, Agnes, Sagala, dari Bapak Pasari. Kamu semuanya enggak? Kau belajar lagi nanti ya. Agnia, Hadir Pak. Agung, Izin Pak. ini kenapa ini mana? Kenapa kampung ya? Kartu belakang. Dia dari saran. Siapa lu yang baca? Alexa. Alexa Rinaldi. Pernah apa? Alika. Enrico. Umar. Saya Pak. Bruno. Itu Bapak sekarang itu magang dulu. Wah. 2 minggu. Bapak aku dong. Kamu orang apa 2 minggu? Ya, I know your apa suku. Sama kemudian Rita. Ini. Rizka. Riza. Ikan. Intan. Ijabur. Yuki. Aulia. Nisara. Muhammad Rafi. Kalian ada satu kelompok di kelas ini. Muhammad Dalam. Kalian satu dua ya. Muhammad Dimas. Muhammad Rafi. Ini kedua ya. Hadira. Naila. Pilar. Raja Dion. Renaldi Ahmad Effendi.
Rizila, Sela, Siti Khadijah, Siti Nur Hasan, Rizki, Virgi, Senia, Yuda. Oke. Baik, terima kasih. Kehadiran kalian ini cukup bagus, sangat bagus, sesuai dengan komitmen kita bahwa masa depanmu kamu tentukan kapan? Hari ini ya, kamu mengisi masa depanmu hari ini. Jangan lupa dengan kehadiran seperti ini, artinya itu sudah satu poin plus. Baiklah, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang kesetimbangan rotasi, bagian dari kesetimbangan. Pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang torsi atau inersia. Apa mau coba? Lin, apa yang mempengaruhi momen gaya yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Kemarin kan diskusi kan? Ayo. Ayo, Flynn. Gaya, jarak. Jarak apa? Gaya, iya benar. Kemudian jarak apa? Jarak rumah ke mall supaya bisa bergaya. Kan tidak kan? Bisa gayanya. Kemudian jarak apa? Jarak dari gaya yang bekerja itu terhadap poros. Kemudian satu lagi apa? Arahnya, artinya membentuk sudut atau tidak ya. Oke, satu lagi lah dulu untuk mengingatkan. Aulia, arah dari gaya, arah yang bagaimana yang menyebabkan momen gaya itu nilainya paling besar. Oh iya, ingat dulu yang kemarin. Arah yang bagaimana gaya itu? Jauh dari poros. Jauh dari poros. Masih belum tepat. Coba siapa? Yang arahnya berapa? Miko. Yang paling pak, yang paling baru. Yang membuat nilai momen gayanya paling besar. Yang 20 derajat pak. 90 derajat. Ingat Aulia tentang yang mengingat. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan rotasi yang ada tentunya hubungannya dengan momen gaya yang sudah kita pelajari. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja ini? Baca dulu yang poin yang pertama, Alexa. Buat ya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan pengamatan PPT dan video peserta didik mampu menganalisis masalah sehari-hari terkait dengan keseimbangan rotasi dengan aktif dan percaya diri. Iya. Yang poin yang kedua, Enrico. Melalui kegiatan percobaan virtual dengan simulasi head, peserta didik mampu menguji keseimbangan benda tegar pada jumlah lebih dengan modifikasi besar, gaya, berat, dan panjang mengenang gaya dengan penuh tanggung jawab. Jawab. Baik, terima kasih. Satu lagi. Dalam. Setelah melakukan percobaan virtual, siswa mampu menyajikan data hasil percobaan melalui presentasi dengan menggunakan media PPT secara aktif dan percaya diri. Baik, terima kasih. Itulah 3 tujuan pembelajaran kita. Ya. Baik. Kegiatan pembelajaran kita akan Bapak coba dulu untuk mengingatkan kepada kita permasalahan terkait dengan keseimbangan.
pernah ya kalian, kalau jungkat-jungkit sudah tahu ya, Iya. pernah melihat jungkat-jungkit, pernah menggunakan permainan jungkat-jungkit, apa yang pernah? Siapa yang belum pernah? Yang belum pernah? Yang bingung? Ada yang tak tunjuk tangan? Tentunya semua rata-rata pernah melihat ya. Kemudian Bapak kan punya anak waktu TK, waktu anak Bapak TK, Bapak pernah melihat mereka bermain jungkat-jungkit, kemudian ada yang menangis. Ada anak yang menangis ketika bermain. Kenapa? Kenapa kira-kira? Gak turun-turun ya, tertahan di atas dia, sampai nangis-nangis minta tolong supaya diturunkan. Itu permasalahan, salah satu contoh permasalahan yang terkait dengan materi kita hari ini. Akan kita tahu nanti kenapa anak itu sampai menangis dan apa penyebabnya itu jika kita analisis secara fisika. Kemudian bagaimana solusi yang akan kita berikan nanti kepada anak itu supaya dia bisa menikmati, tidak menangis lagi, dengan bisa menikmati permainan jungkat-jungkitnya ya. Oke, coba kita perhatikan video berikut. Kalian anak apa ya? Oke, akhirnya semua bahagia karena mereka sudah dapat solusi untuk permainan jungkat-jungkit. Baik, ada yang perlu Bapak sampaikan sebelum kita masuk kegiatan praktikum kita dengan menggunakan virtual. Suatu benda atau sistem dikatakan setimbang ada dua syarat. Sudah dibaca bahan yang Bapak kirimkan ya? Sudah ya? Sudah. Kira-kira dari yang sudah kamu lakukan literasi membaca bahan itu, apa syarat suatu benda dikatakan setimbang? Bapak mau tanya langsung dulu ya, atau ada yang mau sukarela dulu? Siapa? Domingo. Silakan Domingo. Gaya berat itu sama dengan apa? Gaya beratnya sama dengan 0. Maksudnya kalau ada sama kita, jadi kan sama dengan 0. Ya, coba bagus. Ada yang bisa melengkapi dan memperbaiki. Suatu sistem atau benda dikatakan setimbang. Luki. Jika gaya dan torsinya itu sama dengan 0, Pak. Jika gaya dan torsinya sama dengan 0. Maksudnya bagaimana? Coba. Kalau kita yang jungkat-jungkit, Pak, kan ada dua ulangan gaya. Di kedua ulangan gaya itu gayanya itu sama dengan 0, karena sebelah sininya itu sama. Ya, berarti jumlah momen gayanya sama dengan 0. Itu yang pertama ya. Kemudian beratnya sama. Baiklah. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu. Nah, di materi yang Bapak bagikan sebenarnya sudah ada di situ. Lakukanlah literasi dengan baik ya. Jadi syarat untuk suatu sistem atau benda dikatakan setimbang ada dua. Yang pertama, setimbang secara translasi, yaitu jumlah gaya yang bekerja pada sistem atau benda tersebut sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Kan sudah kita pelajari itu di kelas 1 kan. Nah, yang kedua, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Setimbang secara rotasi. Ya, tadi setimbang translasi, kemudian yang kedua syaratnya adalah setimbang rotasi, yaitu jumlah momen gaya yang bekerja pada sistem atau benda tersebut sama dengan 0. Jadi kalau ditanya ini benda ini setimbang atau tidak, tinggal kita analisa apakah jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Kalau sama dengan 0,
Ya, secara translasi sudah, tapi sistemnya itu benar-benar setimbang. Kita cek lagi, apakah jumlah momen gayanya yang bekerja pada sistem tersebut nol atau tidak. Kalau dia nol juga, berarti dia setimbang translasi, setimbang rotasi. Itulah dikatakan sebuah sistem atau benda berada dalam keadaan setimbang. Jadi, yang kita pelajari hari ini, karena di kelas 10 kita sudah belajar tentang kesetimbangan translasi, adalah kesetimbangan rotasi. Sesuai dengan pelajaran yang sudah materi kita sebelumnya, kita sudah belajar tentang momen gaya. Nah, di translasi gayanya yang jumlahnya sama dengan 0. Kalau dia dirotasi, jumlah momen gayanya sama dengan 0. Artinya kita berhubungan dengan besaran-besaran yang terkait dengan momen gaya. Besaran apa saja tadi? Gaya. Kemudian panjang lengan, jarak kerja gaya terhadap porosnya. Kemudian yang ketiga, arah dari gaya tersebut. Jadi 3 besaran inilah yang mengaruhi. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana melalui virtual lab. Untuk linknya boleh dibuka untuk yang sudah Bapak bagikan. Masing-masing kelompok buka virtual lab ini. Sudah bisa dibuka? Bapak akan bagikan lembar kerjanya. Kelompoknya Alexa, kelompoknya Lucky. Kelompok siapa ini? Raja. Kelompok Nadira. Kelompok Domingo. Kelompok Serafin. Oke. Kelompoknya Pilar. Oke. Coba perhatikan LKPD-nya anak-anak. Di situ ada tujuan kita melakukan praktikum hari ini. Kemudian ikutilah petunjuk dan instruksi yang diberikan. Semua sudah masuk setiap kelompok ke aplikasi Pad-nya? Sudah ya? Oke. Langkah-langkahnya cukup jelas. Ikuti sesuai dengan langkahnya. Kemudian nanti di poin yang nomor 5 itu ada tabel yang kamu gunakan adalah tabel yang di belakang. Oke, sudah? Nah, untuk penggunaan pad-nya, Bapak akan kasih sedikit petunjuk. Kita pilih nanti lab keseimbangan ya. Sudah terbuka ini ya? Sudah. Pilih lab keseimbangan. Nanti untuk posisi sesuai dengan instruksi di LKPD, untuk tanda atau mark checklist supaya bisa kita lihat nanti di posisi yang keberapa. Nanti untuk yang berikutnya mau menggunakan penggaris untuk mengukur jaraknya juga boleh. Ketika disuruh di jaraknya nanti ada 0,5 atau 2 meter, 1 meter, sentimeter, gunakanlah penggaris ya. Nanti kan di LKPD-nya ada kan? Langsung checklist di penggaris. Kemudian kamu bisa memodifikasi masa yang akan kamu gunakan. Ya, di sini ada orang, bata, dan juga apa ini ya? Ada sembarang ya. Untuk percobaan kita hari ini boleh kita gunakan batu bata saja. Kita modifikasi masanya dengan panjang lengannya sesuai dengan bom yang ada di LKPD. Setelah kamu buat sesuai dengan arahan, tempatkan masanya, maka hilangkanlah penyangganya untuk melihat bagaimana kondisi dari sistem jungkat-jungkit tersebut. Apakah setimbang
apakah condong ke kanan atau tidak ya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan tentang pelaksanaan praktikumnya? Ada mau ditanyakan? Oke, kalau sudah silahkan lakukan percobaannya di handphone masing-masing. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan. Oke, silakan. Kalian buat sambil didiskusikan ya, sambil didiskusikan dengan temannya sampai kamu memahami nanti. Rekod aja semua nggak apa-apa Ferdi ya, karena Lakukan diskusinya ya. kalian diskusi ya. Jaringan apa? Ini di screen gimana? Kita out dulu ini PowerPoint-nya. Oke, coba ya sampai ini. Iya.
Ini tetapkan pasal 31 ini terserah sambil dipahami ya. Meskipun kalian menggunakan aplikasinya seperti FAN, tapi kalian harus paham maknanya itu ya. Makna fisisnya harus paham. Jangan hanya sekedar lihat kondisinya, tapi kalian harus memahami apa makna fisisnya. Diskusi, tanya dulu. Kalian akan lihat. Jadi yang nomor 3 itu kan setiap kelompok berbeda-beda kondisinya ya. Nah, kelompokmu memilih yang masa berapa, yang jaraknya berapa, tapi kondisi yang kalian dapatkan itu harus bisa kalian jelaskan secara bisnis. UMBK sudah selesai ya? Apa? UMBK. Panjangnya sama aja. Yang diberi adalah masa. Atau kecilkan tulisannya juga boleh. Nah, atau tambahin di bawahnya juga. Aman kelompoknya? Oh, ini Bapak sampaikan. Kita yang tidak motif di lembaga kerja kita adalah masa. Kalau ini tetap aja dulu yang panjang lengannya. Tetap bikin 0,5, tetap bikin 0,7. Jadi kita modifikasi adalah masa. Ya, ya.
Sambil dengar musik kita. Asik ya. Jangan antara backboardnya apa ya? Apa itu? Oh, modern lah ya. Selama GPL ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan digunakan. Oke, nikmati ya sambil bekerja ya.
Makanya tadi Bapak suruh kalian harus mencantumkan arah dari gayanya, mana yang positif yang mana yang negatif ya kan. Jadi menjelaskan yang disebut Jadi tadi kan sudah Bapak ingat, ketika mengisi tabel yang di lampiran itu, nilai dari momen gayanya harus kalian tentukan arahnya kan, supaya bisa dijumlah. Harap sambil kalian mengerjakan praktikum virtualnya, semua pastikan harus paham. Semua pastikan harus paham. Jangan dibiarkan hanya teman yang paham. Sesuai kesepakatan kita kemarin, perlawanan anak dalam jam positif. Ya, sebentar ya. Ya. Jadi yang kita modifikasi hanya masa. Untuk percobaan kita kali ini hanya masa yang kita modifikasi. Panjang lengannya ikutkan yang di atas ya. Untuk tolong ya. Tapi kalau mau coba ganti di rumah, boleh kalian modifikasi juga dengan panjang lengan. Pahami ya. Okay.
Itu fisikanya. Matematika itu salah. Coba kalau sama kanan kayak beda kan? Kalian sudah coba? Pastikan kalian paham ya. Hati-hati arah. Dalam mengisi lembar kerjanya, coba perhatikan masing-masing harus menentukan arahnya dengan benar. Kalau arahnya salah, tentunya nanti hasilnya akan salah ya. Kita sepakati berlawanan arah jarum-jam putarannya dia negatif, positif, arah jarum-jam negatif ya. Ya. Kita melihat dari sini aja. Ini. Nah, ini. Kalau begini, ini putarannya berarti seperti ini. Bayangkan ini akan berputar. Ini kan kalau seandainya ini nggak ada apa ini, rantai ini kan bisa berputar begini. Ya kan? Nah, ini kan gayanya ini kemana? Kan dia masanya gaya beratnya ke bawah sini. Nah, kan gaya beratnya kecuali dia diangkat ke atas, tarik papan ini. Jadi ini momen gaya bekerja di sini, meskipun dia kalah, dia saja. Jadi momennya begini, ya paham ya? Ya, gaya berat ke bawah, ya udah jadi perhatikan yang kita bahas tentang faktor yang menyebabkan momen gayanya itu adalah gaya kan. Nah, gaya yang kita bahas ini gaya apa? Gaya berat, yang diakibatkan oleh Enggak berdosa. Ini. suruh kalian gantiin menu sedangan dulu. Ya. Jangan biarkan kawan yang ngantuk, kalau ngantuk dia suruh dia menulis ya.
Yang kedua bisa kalau tersesat. Jangan juga Lama deh namanya Kuantitas ini nilai di itu tapi bisa nilainya udah tadi kau disebut di fraud dia selesai dia Mana Pak? kenapa nggak perbedaan nomor 9 itu supaya seimbang ya, pelajarannya supaya seimbang. Iya dia. Ini kayak mana? Kayaknya ini dari tahun 1 sama tahun 2 gitu. Bilang ini kok gue lah, ini positif apa negatif? Tadi arahnya itu yang langsung masih berarti sigma sama dengan T2 kurang ke situ tuh. Ya tergantung. Kan kalau misalnya ini positif, kalau negatif kurang. T2 dulu kan. Kasih. Nanti untuk presentasinya langsung kita gunakan pen di sini ya. Nanti kita aplikasi yang di komputer Bapak langsung praktekkan di sini. Positif. Tapi Positif lagi. Iya berlawan. Itu kalau saran jarum Iya. sudah bisa selesai 5 menit lagi. Dan ini ada perlawanan. Ini salah.
Kedua masalah di sebelah kanan. satu Di sebelah kanan. masa 10 dengan jarak Iya. Ya. Ulang dulu. 2 jadi pasal 15 di sebelah kanan 19 sebelah kanan 2. antara dari masa 5 di sebelah kiri 1 Searah. Kalau Alexa, Negatif ya. kenapa kau tinggalkan kawan sendiri kan? bantuin sana aja Karena dia kalian. Di sini ketua yang 4. Sudah bisa 5 menit. masa 10 jari-jari 1,5 Jalan dulu. yang M2 Kita jalan berapa ya? masa 20 masa M2 1, Tinggal ditimbang ya. Apa?
buat bisa Kayak mana Pak? Seperti paham aja ya. Kelompok siapa tadi kalian? Nia ya. Kelompok yang bilang berapa persen sudah? 50%. Cepat. Untuk Agnia berapa persen sudah? 70 ya. Sudah? 50. Ayo sudah. Saja. Alexa, jika masa benda satu lebih besar dari yang lebih berat maka yang satu daripada dua kan? Bagaimana hubungan jarak benda satu dengan penumpu dan jarak benda dengan oh supaya seperti yang nomor 9 itu perhatikan supaya kondisinya setimbang ya. Ya Pak. Supaya kondisinya setimbang yang nomor 9 mungkin ada salah. Yang nomor 9 supaya kondisinya setimbang. Selamat pagi. Pagi Bu. Ini panggil siang Bu. Sama Tengkuris. Dia dapat pipis. Aku sedih Tengkuris. Sama aku. Ya. Udah ya. Bawa rekening sama surat keterangan diminta dan sekolah. Udah kau minta? Belum Bu. Kembali tekuni apa aja pekerjaannya? Hubungan jarak dengan Kata Bapak itu nomor 9. Sama aku.
Bapak tunggu 3 menit lagi ya. Kelompok serap sudah selesai. Kelompok Luki sudah ya. Kelompok Domingo sudah. Niku mana Niku? Ajak Niku. 3 menit lagi. Yang tadi ada berapa? Kalau misalnya beban sakit lebih berat dari beban dia. Terus apa yang kesimpulannya? Kesimpulannya tadi agar terjadi keseimbangan maka gaya harus sama dengan nol dan pressure-nya kayak dia 9 betul. Ini benda 1, ini benda 2. Terus ini berat benda 1 kan. Apa yang kita lakukan supaya sama seimbang? Bisa. Kan tapi itu kan yang dibilangnya jaraknya. Cepat jaraknya. Seimbang apa? Agar terjadi keseimbangan maka sedangkan besaran gaya sama dengan nol dan resultan dengan gaya Pakai peta ya. Ada yang lama. Ada sedangkan Di HP yang lama. Berapa ini yang Pak. Yang kelompoknya ya Pak. Buat Kelompok Alexa tadi kalian? Iya. Ya, kelompok Alexa dulu. Bapak ada perlahan coba jawab iya.
Sudah, bisa, kasih ya. Sudah, oke kita terus ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semua kita aplaus dulu untuk kita semua. Jadi Bapak akan minta untuk mempresentasikan hasil virtualnya, simulator webnya. Bapak tunjuk aja ya kelompoknya. Ya, yang belum siap sambil nanti teman yang mempresentasikan lengkapi ya. Yang tidak paham tanyakan, jangan didiamkan. Ya, jangan dibiarkan lewat begitu saja tanpa tidak paham ya. Atau kelompok siapa lah yang bisa presentasi? Ayo. Kelompok Domingo. Luki, siapa lagi? Kelompok siapa lagi? Raja. Nia. Kelompok Sera. Oh, gila. Berarti kalian berapa? Kita semangat dulu untuk yang nggak siap tampil. Kita semangat ya. Oke. Kalau begitu Bapak tunjuk aja yang mempresentasikannya mewakili kelompoknya. Ayo, kalian berempat maju, nanti kan bantu petnya kan, bantu apanya? Ini yang dulu siapa? Yang menjelaskan, Andriko yang menjelaskan nggak mau. Ini LKPD beralih ke Nggak bisa, nggak mau ya udah. Kalian mulai dari presentasi LKPD yang marilah kita dengarkan presentasi dari kelompoknya Luki. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Seperti ini kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pertimbangan undang-undang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Luki. Perkenalkan, nama saya Galang. Hai Galang. Oke, lanjut ya. Ini
Ini untuk yang poin 1 dan 2 tidak saya jelaskan lagi karena sudah dijelaskan oleh Bapak. yang presentasi dan juga bukan yang silakan. Pada poin 3, letakkan masa benda 1 atau M1 di depan papan sebelah kanan penumpu. Di atas kartu, lalu letakkan masa benda 2. Ini ya, silakan sambil presentasi dengan petugas petnya. Atas instruksi dari poin 3 yang kami buat adalah Perhatikan. Ambil presentasi dulu. yang terjadi di sini adalah jumlah bukit tersebut perlawanan arah dari jam. Hal ini disebabkan oleh perbedaan berat bata di kedua sisi. Berat dan gayanya sudah sama. Lalu poin 3, yang keempat, bagaimana kita menyeimbangkan tabel tersebut? Sebenarnya banyak cara untuk menyeimbangkan jumlah bukit tersebut. Namun untuk kondisi ini kami memilih cara untuk kondisi ini kami memindahkan beban 15 kilo tetap ada di sebelah kiri dan beban 10 kilo di nomor 5 di sebelah kanan dengan cara mengimbangkannya memindahkan beban 10 kilo sebelah kanan ke angka 6 dan menambahkan beban 5 kilo di sebelah kanan juga di nomor 3. Dan secara matematis jika kita hitung torsi dari ketiganya adalah untuk torsi pada benda yang 15 kilo 750, torsi benda 2 yang 5 kilo 150, dan torsi pada benda ketiga yang 10 kilo itu 600. Dan jika kita hitung sigma torsinya itu sudah 0, jadi sudah seimbang. Oke, sampai di situ dulu. Semua paham tidak? Paham tidak? Perlu ditulis, Pak. Boleh, tapi Bapak rasa tidak bisa ditulis kok bisa ya? Karena itu angka-angka sederhana. Perlu Bapak cek sudah paham atau tidak? Kita lanjutkan dulu ya. Tapi sampai di sini mereka memodifikasi keadaan yang tidak setimbang tadi dengan coba buat di penggaris ya, supaya kita tahu panjang lengannya berapa. Nah, yang bermassa 15 kg dengan panjang lengannya 1,25 meter dan benda 10 kg panjang lengan 1,5. Ternyata terjadi ketidaksetimbangan, artinya berotasi ya. Supaya setimbang mereka memodifikasinya dengan menambahkan beban massa 5 kg dengan panjang lengan 0,75 meter di sebelah kanan ya, sehingga terjadilah kesetimbangan. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk poin ini. Tepuk tangan yang semangat. Oke, berikutnya lanjutkan untuk tabel. Tabel akan kita coba satu persatu kondisinya ya. Silakan buang dulu itu apa masanya. Kita banyak di pet. Ya langsung di pet. Bacakan Yuki biar dimasukkan sama. Ah ya. Yang lain perhatikan ya.
Yang lain perhatikan, jangan ada yang ngatur. Yang terjadi di sini adalah bukan jungkit akan lebih berat ke arah kiri. Secara matematis jika dihitung, total pastinya adalah Tuliskan aja. Ini kondisi yang pertama ya, sama semua kan? Sama Pak. Dia mau kondisi masuk. Makanya, perhatikan. Perhatikan. Setiap selesai poin, kasih dulu nanti waktu bertanya ya. Siapa tahu teman mau bertanya ya. Kelompok rupiah. pada kondisi 1 dapat kita lihat di sini hasilnya itu positif. Jika positif kan keluaran arah dari 1 jam. Makanya di sini kita lihat yang sebelah kiri. Oke, bagaimana Luki? Lanjut. Ya. Ada pertanyaan dulu di sini. Apa langsung bertanya? Ini kan terjadi rotasi kan? Terjadi rotasi. Supaya setimbang, apa yang perlu kalian lakukan? Berubah dengan gaya ataupun bebannya Pak? Bagaimana? Memodifikasi dengan gaya atau bebannya? Ya, berarti bisa kita modifikasi lengannya. Coba langsung buat dulu yang kita dengan memodifikasi lengannya. Coba, bisa nggak setimbang itu sama? Tanpa menambahkan beban. Dengan beban yang sama, bisa nggak setimbang? Coba. Coba adik, langsung dulu buat. Berarti yang paling masanya paling kecil buat aja langsung lengannya paling tinggi, paling panjang. Nah, saya. Nah, Bapak mau bertanya dulu. Itu kan sudah setimbang ya? Ya, Bul. Mana dia, Bul? Halo, masih on kan? Selain cara ini, adakah cara yang lain tanpa mengubah massa atau beban yang ada? Yang 10 dan 5 kilo. Ada cara lain nggak menurutmu? Iya, Bu. Mengubah jarak antara poros, Pak. Jarak antara porosnya. Contohnya? Itu ke 1, Pak. Nanti kita geser. Kalau kita geser yang 10 kilo semakin panjang lengannya, berarti yang sana poros semakin panjang kan? Iya, Pak. Karena masih ada sana. Nanti paham sampai di situ ya? Oke, bagus sekali. Lanjutkan.
di sini. Ya, kondisinya bagaimana? Kondisinya di sini lebih berat ke arah kanan, yang dimana itu searah dari jarum jam. Berotasi, terjadi rotasi, yang arah rotasinya, nah, gitu ya. Makanya hasilnya ini terdapat negatif. Oke, lanjutkan. Langsung kasih apa? Kasih datanya ke adik. Supaya langsung. Oke, perhatikan kondisinya bagaimana? Rotasi atau tidak? Jadi rotasi ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya. Dari percobaan 5 ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya jika benda berotasi berlawanan arah dari jarum jam, maka dia akan bernilai positif. Kita lihat dari sini. Dan ketika benda searah dengan jarum jam akan bernilai negatif. Nah, dari 5 percobaan tersebut, apakah resultan momen gaya atau sigmaton sama atau berbeda? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berbeda karena masanya dikeluarkan juga berbeda. Ya, cukup jelas ya. Tentunya jumlah torsinya atau momen gayanya akan berbeda karena kita setting dia panjang lengannya sama kan. Dengan masa yang berbeda tentunya torsinya akan berbeda, jumlah torsinya akan berbeda. Jika resultan momen gayanya sama, apa yang terjadi pada suka jukit? Yang terjadi adalah suka jukit dapat bergerak searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Jika masanya lebih berat di sebelah kiri, suka jukit begitu pun juga dengan sebaliknya. Bagus, cukup jelas ya. Kita paham ya? Akan terjadi rotasi kalau tidak nol jumlahnya, tidak sama kiri dan kanan. Baik itu arahnya berlawanan jarum jam atau searah jarum jam ya. Yang jelas itu akan terjadi rotasi. Ya. 8. Jika lengan gaya panjang di salah satu sisi, agar keseimbangan dapat terjadi, apakah gaya di sisi lain harus makin besar? Jawabannya bisa iya bisa tidak, karena yang mempengaruhi keseimbangan adalah gaya atau berat dan lengan gaya. Jadi untuk mencapai keseimbangan kita dapat menyesuaikan dengan gaya ataupun menyesuaikan berat atau bebannya. Seperti pada percobaan pada nomor 1 sampai 4. Ya, kalau itu pertanyaannya kan begini. Di satu sisi lebih panjang, berarti bagaimana? Masa yang di sini harus lebih. Itu tujuan pertanyaannya ya. Artinya selain lengan panjang lengan tadi, masa juga berpengaruh. Oke, bagus, lanjutkan. 9. Jika masa benda satu lebih besar dari masa benda 2, Ayo, kawan ini. Ikut diskusi tadi nih. Kalian kalau bisa baca materi jika ini. lebih besar dari 2, bagaimana kau mengejar benda satu dengan menunggu S1 terhadap menjalankan benda 2 dengan menumpu S2?
Jadi jika masa 1 dan masa 2 berbeda, yang 1 lebih besar yang 2, yang dapat dilakukan untuk menyeimbangkannya adalah dengan memperpanjang lengan gaya pada masa 2 sehingga dapat mencapai torsi yang sama. Jadi hubungan S1 dengan R2 adalah untuk menyeimbangkan kedua benda tersebut seperti yang kita ketahui. T sama dengan C sama dengan F X R, dan untuk mencapai T kali R, dan untuk mencapai keseimbangan harus sigma T sama dengan atau si dan bukan B ya. Ini gimana nih si galang ini? Itu dari diskusi tadi ini. Ya. Cukup jelas di situ ya. Nah, apalah kesimpulannya dari hasil percobaan yang kalian lakukan? Dengarkan semua. Kesimpulannya, untuk mencapai keseimbangan, kita dapat berubah dengan gaya ataupun menambahkan atau mengurangkan gaya atau W. Karena yang mempengaruhi keseimbangan adalah berat dan berat gaya. Untuk mencapai sigma torsi sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Mengapa arah tidak mempengaruhi? Karena pada permainan jungkat jungkit, orang ataupun benda selalunya tidak lurus dengan itunya. Makanya arahnya tetap berpengaruh ya. Kelompok ini hanya sinus sudutnya kan 90 derajat, sangat berpengaruh justru karena nilai paling besar adalah ketika sudut yang dibentuk gaya dengan bidang itu 90 derajat. Ya, jadi semuanya dibandingkan dengan satu akan bilangan itu sendiri. Semua yang dibandingkan dengan satu akan bilangan itu sendiri. Jadi ada bidangnya sudut itu juga tidak terlalu berpengaruh. Dan juga di jungkat jungkit ini selalunya itu 90 derajat Pak. Jadi kalau kita katakan tidak, ini menurut Bapak ya, kita diskusikan ya. Kalau menurut Bapak, kalau kita katakan tidak berpengaruh, artinya dia tidak mempengaruhi nilai dari nilai itu. Padahal kita sudah sepakat di pertemuan sebelumnya, pengaruh dari arah yang 90 derajat justru paling besar. Jadi tidak boleh kita katakan tidak berpengaruh, karena itu yang paling besar. Di bawahnya kan 0, ya, jadi apa ngerti maksudnya dikali satu. Tapi yang justru sangat berpengaruh adalah arah yang lurus, karena kebetulan di jungkat jungkit ini yang kita gunakan adalah gaya berat dari massa kan. Gaya berat tentunya arahnya 90 derajat ada bidang ya. Oke, ada lagi. Sampai di situ ada mau ditanyakan kepada kelompok Luki. Semua paham? Oke, mari dulu LKPD-nya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada Luki Nasima. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik Walidayatri. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Alika Syamil. Seberapa kuat tepuk tangan bisa kalian berikan kepada Muhammad Galang? Baik, bagus sekali. Terima kasih banyak kelompok Luki. Silakan dulu. Kumpulkan seminggu kalau kumpulkan LKPD dari setiap kelompok ya. Baik, untuk memperjelas tentang pekerjaan kita di praktikum tadi, Bapak mau kasih tunjukkan video pembuatannya ya. Perhatikan video berikut. Oke, attention please. Saat ini kita akan membahas Perhatikan. penerapan konsep pemandaian
atau porsi dalam permainan jungkat-jungkit. Mungkin ada di antara kita yang pernah bermain jungkat-jungkit. Perhatikan, ini nanti untuk menjawab pertanyaan kita yang di awal tadi. Apa sih permainan jungkat-jungkit itu? Permainan jungkat-jungkit atau jungkat-jungkit adalah sebuah permainan di mana terdapat sebuah papan panjang dan sempit yang berporos di tengah. Saat permainan jungkat-jungkit berlangsung, ujung yang satu akan bergerak naik karena terdorong ke atas, dan ujung yang lain akan bergerak turun akibat adanya gaya gravitasi. Papan jungkat-jungkit biasanya ditemukan di taman bermain anak-anak. Papan jungkat-jungkit ini pastinya dirancang agar seimbang di tengah. Masing-masing orang duduk di setiap ujung, kemudian secara bergiliran mengerjakan tubuh dari tanah untuk mengangkat ujung yang lain secara bergantian. Jungkat-jungkit biasanya memiliki pegangan untuk dipegang saat mereka duduk saling berhadapan. Agar jungkat-jungkit dapat bergerak naik turun dengan mudah saat dimainkan, ternyata ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini berhubungan dengan unsur fisika, yaitu moment gaya atau torsi yang telah kita bahas dalam video sebelumnya. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa moment gaya atau torsi merupakan salah satu bentuk gaya yang diberikan dengan salah satu titik sebagai titik acuan. Contoh untuk permainan jungkat-jungkit, titik acuan adalah poros dari jungkat-jungkit itu sendiri. Moment gaya pada permainan jungkat-jungkit adalah hasil kali dari gaya atau beban pada ujung papan jungkat-jungkit dan jarak dari gaya tersebut terhadap titik tumpuan. Saat jungkat-jungkit bergerak naik turun, ujung yang satu mengalami moment gaya, ujung yang lain juga mengalami moment gaya. Yang membedakan, yang satunya bergerak naik ke atas dan yang satunya bergerak turun ke bawah. Dengan kata lain, ujung yang satu mengalami moment gaya yang bernilai negatif karena berputar searah berbeda, dan ujung yang satu mengalami moment gaya yang bernilai positif karena berputar berlawanan arah putarannya. Penapak di bagian tengah pada jungkat-jungkit bertindak sebagai titik poros atau titik acuan dari kedua gaya pada ujung yang satu dan ujung yang lain. Mari kita perhatikan simulasi permainan jungkat-jungkit berikut. Ada dua anak bermassa sama, yaitu 30 kg. Berada di atas papan jungkat-jungkit. Jarak keduanya pun diletakkan pada jarak yang sama. Anak pertama yang memiliki massa 30 kg ini diletakkan 1,5 meter dari titik acuan. Anak yang kedua yang memiliki massa yang sama juga diletakkan pada jarak yang sama dari titik acuan, yaitu 1,5 meter. Dapat kita lihat papan jungkit tidak bergerak, yang artinya papan jungkat-jungkit ini berada dalam keadaan setimbang karena massa anak pertama sama dengan massa anak kedua, dan jarak dari massa anak tersebut terhadap titik acuan untuk anak pertama sama dengan anak yang kedua, atau dapat kita tuliskan D1 sama dengan D2. Ketika jungkat-jungkit dalam keadaan setimbang, bukan berarti jungkat-jungkit itu tidak dapat bergerak rotasi. Justru pada keadaan setimbang akan semakin mudah untuk permainan jungkat-jungkit ini dapat berlangsung, karena orang pada ujung yang satu akan mudah untuk menggerakkan orang pada ujung yang lain karena keduanya dalam keadaan setimbang. Sekarang kita lihat bagaimana jika massa dari kedua orang yang bermain jungkat-jungkit itu berbeda. Contohnya, ada seorang anak yang akan bermain jungkat-jungkit dengan seorang dewasa yang massanya berbeda. Anak ini bermassa 30 kg dan lawan lainnya bermassa 60 kg. Jika kita letakkan pada jarak yang sama dengan kasus yang pertama, maka dapat kita lihat orang dewasa yang memiliki massa 60 kg akan bergerak turun dan anak yang bermassa 30 kg akan bergerak naik. Mengapa demikian? Karena orang dewasa memiliki berat yang lebih besar, yaitu 600 Newton, sedangkan anak ini memiliki berat 300 Newton.
Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kedua orang ini dapat bermain jungkit atau tidak? Agar permainan jungkit dapat berlangsung dengan mudah, ingat syaratnya adalah jungkit harus berada dalam keadaan setimpal. Seperti pada kasus pertama tadi, kedua anak dengan massa yang sama dan berada pada jarak yang sama. Anak yang pada kasus pertama, keduanya memiliki massa 30 kg dengan jarak 1,5 meter. Maka berdasarkan persamaan atau konsep momen gaya, pada masing-masing kulinya mengalami momen gaya yang sama, gaya yang sama dan jarak yang sama. 300 Newton dikali dengan jarak ke titik acuan 1,5 meter diperoleh 450 Newton. Dan untuk ujung yang lain juga mengalami momen gaya yang sama, yaitu 450 Newton. Sekarang bagaimana dengan seorang anak yang bermain jungkit dengan orang dewasa yang masanya 60 kg atau beratnya 600 kg? Agar jungkit dalam keadaan setimbang, maka kita harus membuat bagian kulit yang satu atau momen gaya yang dihasilkan oleh anak tersebut dengan orang dewasa ini menjadi sama. Dengan cara kita geser jarak dari masing-masing orang tersebut terhadap titik acuan. Misalnya, kita menggeser anak yang bermassa 30 kg ini pada jarak 2 meter dari titik acuan. Maka akan diperoleh besar momen gaya dari anak tersebut adalah 300 Newton dikali 2 meter, sehingga besar momen gayanya adalah 600 Newton kali meter. Dan untuk orang dewasa yang bermassa 60 kg, kita harus buat memiliki momen gaya yang sama dengan anak tersebut, yaitu 600 Newton kali meter. Karena orang dewasa ini memiliki berat 600 Newton, bagaimana ya caranya agar momen gayanya juga 600 Newton kali meter? Maka dengan mudah kita memperoleh bahwa orang dewasa ini kita letakkan pada jarak 1 meter dari titik acuan. Maka diperoleh 600 Newton gaya atau berat dari orang dewasa ini dikali dengan jaraknya ke titik acuan 1 meter. 600 dikali 1, maka dihasilkan momen gaya 600 Newton kali meter. Dapat kita lihat, jika anak yang bermassa 30 kg ini berada 2 meter dari titik acuan, akan setimbang dengan orang dewasa yang bermassa 60 kg atau 600 Newton berat ini jika diletakkan pada jarak 1 meter dari titik acuan. Oke. Sampai di situ dulu tampilannya. Berdasarkan hasil percobaan virtual yang kita lakukan dengan simulator PET dan juga penjelasan ini, untuk permasalahan kita yang di awal tadi, di mana Bapak melihat ada anak TK yang menangis karena permainan jungkit-jungkitnya tidak berjalan dengan lancar. Berarti bagaimana kita memberikan solusi kepada permasalahan tersebut? Cari teman bersama. Cari teman yang bersama, bagus. Kemudian Kawannya yang berat. berdasarkan ini tadi berarti ini ya kita harus mengatur jarak antara anaknya terhadap porosnya kan, supaya momen gayanya lebih besar, maka kita perbesarlah jaraknya. Artinya anak yang lebih ringan masanya kita geser lebih panjang, kemudian yang masanya lebih besar kita poros sampai terjadi kesetimbangan. Permainan jungkit berjalan dengan bagus kalau dia dalam keadaan setimbang. Artinya ketika mau turun kita tinggal berikan gaya sedikit sudah langsung turun. Bisa lagi lepaskan gaya, diberikan gaya dari sini, turun naik. Ya, kalau bisa turun naik. Oke, sudah terjawab permasalahan kita di awal tadi ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita sekalian. Jadi untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini, kita akan simpulkan bersama-sama. Tapi Bapak mau dengar dulu suara yang cewek dulu. Sera, ayo simpulkan dulu kegiatan pembelajaran kita. Yang lain perhatikan, Sera. Yang kuat suaranya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah
kesetimbangan rotasi apabila jumlah momen gaya dari setiap sistem tersebut harus sama dengan 0, di mana momen gaya dipengaruhi oleh besarnya jumlah gaya, panjang lengan gaya ataupun jarak benda ke titik poros dan arah rotasi. Kita berikan tepuk tangan untuk disimpulkan dengan sangat bagus. Jadi supaya terjadi kesetimbangan secara rotasi, maka kita harus pastikan jumlah momen gaya pada sistem atau benda tersebut sama dengan 0. Itu aja syaratnya untuk setimbang rotasi. Masih semangat kan? Bapak mau kasih satu evaluasi dulu, satu contoh soal di sini. Sama-sama kita simak. Pada gambar di bawah ini terlihat, baca dulu, Bapak sudah sampai ini. Renali, baca dulu Renali. Pada gambar di bawah ini terlihat warna baik satu anak laki-laki dan satu anak perempuan sedang bermain jungkit. Ya. Masa kedua anak sama besar dan jarak kedua anak dan titik kumpul jungkit adalah sama panjang. Jika anak laki-laki ingin membawa tasnya yang bermassa 2 kg, juga ikut serta saat bermain jungkit. Yang harus dilakukan agar kedua anak tetap seimbang adalah Jawab. A. Anak perempuan menjauhi poros. B. Anak laki-laki menjauhi poros. C. Anak perempuan dan anak laki saling mendekati poros. D. Anak perempuan mendekati poros. E. Anak laki-laki mendekati poros. Yang mana bisa kemungkinan jawabannya? A sama E. A sama B. A sama E. A sama E. Iya, bagus sekali. A sama E. Berarti kemungkinan yang pertama itu kita harus memperbesar lengan atau memperpanjang lengan yang dialami oleh yang beratnya lebih kecil ya, yaitu anak perempuan. Berarti dia harus menjauhi poros. Kalau yang opsi B, anak laki-laki menjauhi poros, justru akan memperbesar momen gaya anak itu kan? Berarti tidak, teto. Yang C, anak perempuan dan anak laki-laki saling mendekati poros. Tidak akan terjadi kesetimbangan karena anak laki-laki membawa tas 2 kg. Artinya gayanya lebih besar. Kemudian yang D, anak perempuan mendekati poros. Ini lagi makin memperkecil momen gayanya si anak perempuan kan. Kemudian yang E, anak laki-laki mendekati poros, memperkecil momen gaya si anak laki-laki, sementara momen gaya perempuan tetap. Berarti kemungkinan bisa setimbang. Tangan lagi lah. Jadi untuk refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini di Google Form, Bapak kirimkan linknya nanti ya. Silahkan diisi, kirimkan ke Bapak. Jadi anak-anak sekalian, demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini, kesetimbangan rotasi. Pertemuan berikutnya kita akan masih di kesetimbangan benda tegar. Kita akan mendesain alat sederhana yang menerapkan konsep dari kesetimbangan ini. Ya, kita akan desain. Nanti itulah proyek kita berikutnya. Jadi, tetap semangat anak-anak. Ingat, masa depanmu kamu tentukan hari ini ya, jangan ditunda-tunda. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini, kegiatan belajar mengajar kita. Sebelum kita pulang, sebelum kita menutup, belum pulang ya, jangan pulang dulu kali. Sebelum kita menutup kegiatan belajar fisika kita, Bapak minta menutup dalam doa. Raffi. Kegiatan apa yang kita beragama dan masing-masing. Selesai. Kalau semuanya berdoa, jangan ada yang ketawa. Berdoa itu sakral ya. Oke, baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Selamat siang.